Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus mengurapi kami dengan penuh kuat kuasa urapan-Mu. Setiap puji-pujian yang akan kami panjatkan, biarlah Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau perkenankan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan nyanyian puja dan penghargaan.
Puji nama Tuhan. Hati kita bersuka pada saat ini. Kita akan naikkan pujian kembali. Bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita naikkan pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Kemuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
dengan kuasa-Mu mengurapi hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Yesus. Kau Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, di mana kami Tuhan telah memuji, membesarkan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan seluruh hati kami. Biarlah kami Tuhan mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menyempurnakan kami senantiasa selalu semakin hari semakin seperti Engkau Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapinya Tuhan dengan penuh kuasa urapan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah perkataan Tuhan yang membawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan masuk dalam setiap rencana daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami akan dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan dengan tema panggilan Tuhan. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 8, nanti saya minta Pak Andi untuk bantu membacakan. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 8. Pembaruan perjanjian di Shechem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Shechem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapakmu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Sair menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan ditatangnya Mesir air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan di matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita pagi hari ini memeriksa kembali sejarah Alkitab tentang panggilan Tuhan kepada Abraham pertama, ya, sebagai nenek moyang bangsa Israel, untuk dia pergi keluar dari orang tuanya atau dari sanak keluarganya. Dan ini saatnya Tuhan memanggil Abraham untuk pergi keluar
ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, kemana aku nanti akan pergi. Dan engkau akan menjadi seorang yang termasyhur. Dan dia akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi suatu keturunannya bangsa yang besar. Dan pada saat ketika Abram pertama namanya, kemudian dirubah menjadi Abraham setelah dia menerima janji daripada Tuhan untuk dia meninggalkan sanak keluarganya. Saudaraku sekalian, kalau kita di sini bisa melihat bagaimana Abraham pada saat itu dia berusia 75 tahun. Dan dia dijanjikan akan memiliki keturunan yang banyak, sehingga dikatakan seperti pandanglah ke langit, maka keturunanmu itu seperti banyaknya engkau bisa menghitung bintang di langit. Dan keturunanmu juga dapat engkau lihat sebanyak debu dan pasir di pantai. Dapatkah kita menghitung? Itulah sebanyak itulah keturunan daripada Abraham sebagai bangsa yang besar. Dan pada saat itu Abraham percaya menerima janji Tuhan. Saat itu dia pada usia yang ke-100 tahun baru dia memiliki anak perjanjian, putra perjanjian, yaitu Ishak. Jadi cukup lama dia menantikan janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Sarai usianya saat itu 90 tahun, tetapi dia bisa mengandung, melahirkan seorang putra perjanjian, yaitu Ishak. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan juga memberitahukan bahwa Sarah, yang tadi namanya Sarai, tetapi setelah dia menerima janji daripada Tuhan, maka namanya dirubah jadi Sarah. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana seorang kakek dan nenek bisa mendapatkan keturunan di usia yang lanjut usia. Inilah kedahsyatan daripada janji Tuhan kepada Abraham. Sehingga mereka diberkati menjadi bangsa yang besar. Dan mereka, Ibu Sarah sebagai seorang ibu yang memiliki keturunan daripada raja-raja. Ya saudaraku sekalian, raja-raja itu adalah keturunan daripada Abraham dan Sarah. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Abraham dan Sarah. Menjadi termasyhur, bahkan dia boleh menjadi bapak orang percaya. Di mana Ishak akhirnya mempunyai 2 orang anak, Esau dan Yakub. Di mana Yakub akhirnya dialah cikal bakal daripada orang tua yang mempunyai anak-anak 12 anak-anaknya, dan itu akan disebut menjadi 12 suku bangsa Israel. Negeri Kanaan diberikan kepada Abraham, dan itu juga
nanti akan menjadi milik keturunan daripada keturunan Abraham. Saudaraku sekalian, untuk mereka selalu setia dan beribadah kepada Tuhan sampai kita melihat bagaimana Yakub serta anak-anaknya akhirnya pergi ke Mesir. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa di ayat yang kelima serta Harun untuk menulahi Mesir seperti yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar, keturunan daripada Abraham, yaitu suku bangsa Israel. Mereka juga dipanggil keluar dari negeri Mesir itu, di mana mereka mengalami penindasan saat itu bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan mengasihi umat pilihannya yang sudah dijanjikan dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham, mereka boleh pergi keluar karena orang tua mereka juga masih menyembah Allah kecil, yaitu ilah yang lain. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah lewat kehidupan Abraham sehingga keturunannya. Sering kita membaca di Perjanjian Lama, Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang hidup, yang disembah oleh bangsa Israel. Sampai kita membaca di kitab Yosua ini, saudaraku sekalian, di mana Tuhan telah menolong umat Israel. Di ayat ke-7, mereka dapat pergi keluar dari negeri penindasan yaitu Mesir. Dan waktu itu mereka juga mengalami mujizat ketika mereka boleh melewati sungai di Mesir. Dibuatnya kering pada saat itu ketika mereka diserang oleh pasukan daripada Firaun untuk mengejar mereka. Dan Tuhan membawa mereka terus ke negeri bangsa-bangsa lain. Dan mereka semua bangsa Israel dapat berperang melawan semua bangsa-bangsa lain. Kita melihat bagaimana sampai di zaman Yosua, di mana mereka harus mengirim para pengintai di negeri perjanjian. Pada saat itu, negeri Kanaan yang mereka janjikan, yang Tuhan janjikan kepada mereka untuk menjadi milik mereka. Saudaraku sekalian, nanti kita akan baca selanjutnya di ayat 13 sampai dengan 26, silakan. Yosua 24 ayat 13 sampai 28. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri.
dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata sekarang, jauhkan Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah ke hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pasukannya. Ke milik pasukannya. Ya, kita lihat di sini bagaimana perjalanan umat bangsa pilihan Allah, umat Israel itu di ayat ke-13, mereka tidak usah bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ini bagaimana kedahsyatan Tuhan yang menjanjikan kepada umat pilihannya, bangsa Israel, dan termasuk di situ adalah Yosua. Dialah sebagai pengintai negeri Kanaan. Ketika diutus 12 pengintai untuk melihat negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan, yang akan menjadi milik mereka, hanya 2 orang saja dari 12 pengintai itu yang percaya bahwa mereka akan menempati negeri perjanjian, yaitu Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, artinya penuh dengan tanaman yang subur, ya, anggurnya begitu besar-besar, setandan sampai diangkat oleh 2 orang. Inilah negeri perjanjian Kanaan yang Allah janjikan mulai dari zaman Abraham sampai kita melihat dari ke-12 suku Israel, yaitu anak-anak daripada Yakub. Mereka boleh keluar dari Mesir, dari penindasan di negeri Mesir, dan mereka bisa melewati jalan yang Tuhan tuntun. Saudaraku sekalian, kita di sini melihat bagaimana Yosua pun berkata bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada para nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan.
penyertaan Tuhan di ayat 17 kita melihat bagaimana Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda yang mujizat terjadi. Mujizat yang besar mengalahkan bangsa-bangsa lain yang mereka sedang menuju masuk ke negeri yang penuh susu dan madu. Di ayat ke-20, janganlah mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka harus terus beribadah kepada Allah yang hidup, jangan kepada Allah yang lain, karena Tuhan dapat membalikkan keadaan dari yang baik menjadi tidak baik pada saat mereka tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan lewat para nabinya pada saat itu, baik lewat Musa dan kemudian diteruskan oleh Yosua dan Kaleb, yang saat itu mereka percaya mereka bisa memiliki negeri perjanjian itu. Meskipun ke-10 daripada pengintai yang lain mengatakan, wah, orang-orang yang ada di negeri Kanaan itu adalah raksasa-raksasa. Bagaimana kita dapat mengalahkan bangsa yang ada di Kanaan? Tetapi Yosua diteguhkan karena imannya yang percaya kepada Allah yang hidup, sehingga mereka yakin yang berperang itu adalah Tuhan sendiri. Tangan Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk mengalahkan, menghancurkan bangsa-bangsa lain yang ada di Kanaan pada saat itu. Di ayat ke-21, janji untuk mereka tetap beribadah kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa akan menyertai Yosua. Di ayat ke-22 kita akan melihat bagaimana umat Israel berjanji dan dia menjadi saksi sendiri pada saat itu. Di ayat ke-23 sampai 26 Yosua membuat ketetapan dan peraturan bagi bangsa Israel dan dituliskan dalam kitab hukum Allah, dan mereka mendirikan tugu dari batu yang besar sebagai peringatan akan selalu mereka ingat janji bangsa umat Israel itu, sehingga mereka semua tidak menyangkal Tuhan yang hidup, Allah yang ajaib, yang berkuasa untuk memimpin mereka memiliki negeri Kanaan itu. Sekarang kita bisa melihat dari pembacaan atau peristiwa yang kita sama-sama lihat di kitab Yosua ini, kita bisa melihat suatu perjalanan benang merah umat pilihan Tuhan. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan mereka harus terus beribadah kepada Allah yang hidup. Sehingga ini menjadi contoh buat jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita semua. Sampai hari ini kita juga bisa ada bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan yang hidup, yaitu lewat perjanjian baru, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang telah mengorbankan jiwanya, mati di atas kayu salib untuk menebus genap dosa dan kesalahan kita. Sehingga di perjanjian baru ini kita boleh menjadi umat-umat Israel rohani. Panggilan Tuhan masih berlaku sampai pagi hari ini. Dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-16,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Firman Tuhan ini berlaku bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita juga meresponi akan panggilan Tuhan bagi kita semua. Karena bukan kebaikan hidup manusia kita, sehingga Tuhan memberikan keselamatannya kepada kita umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu meresponi Tuhan, inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dan itu semua berlaku buat Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mari kita mau seperti apa yang diberikan contoh oleh Yosua pada saat itu. Saudaraku sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana rencana Allah dalam penyelamatan umat manusia yang sudah memakan waktu begitu lama. Dengan kita perhatikan saat mulai zaman Adam sampai zamannya Abraham, itu 2000 tahun. Dan zamannya Abraham sampai dengan zamannya kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Mesias yang dijanjikan itu memakan waktu 2000 tahun, artinya 20 abad ya. Sudah lewat 40 abad, dan zaman kelahiran Tuhan Yesus sampai hari ini, kita sebagai bangsa pilihan Tuhan juga, umat-umat pilihan yang dipanggil oleh Tuhan, seperti yang tadi kita sudah baca bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menentukan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Untuk hidup kita boleh menjadi berkat, untuk sesama saudara kita, untuk mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang menyatakan pada pagi hari ini kepada saudara dan saya. Dan ayat yang terakhir yaitu Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini juga menjelaskan kepada kita semua, seperti Yosua menyatakan pada saat itu, di zamannya Yosua, ya, kepada umat Israel pada saat itu juga, terserah kamu, pilihlah Allah yang hidup, karena aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, sampai memasuki perjanjian baru, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu sudah memakan waktu berabad-abad yang lampau. Tetapi janji kesetiaan Tuhan itu tetap berlaku bagi kita semua. Bagi kita anak-anak Tuhan, untuk kita terus meresponi akan panggilan Tuhan ini, untuk kita boleh dijadikan umat pilihan Allah itu, dan hidup kita harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup yang sudah dibenarkan oleh korban Kristus di atas kayu salib, sehingga kita berkenan menjadi anak-anak Tuhan, dan kita boleh ada di dalam ketidakcacatan di dalam kehidupan kita. Baik secara rohani, kita sudah dibebaskan dari cengkraman dosa, dan kita sudah dikuduskan kehidupan kita di hadapannya,
untuk kita terus mau melayani pekerjaan Tuhan, di mana rencana panggilan Tuhan itu sudah berabad-abad dan itu masih berlaku sampai pada pagi hari ini. Mari kita mau bersungguh-sungguh hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama, kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan, dan biarlah segala kepujian kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar biarlah mengingatkan kami bersyukur bahwa kami sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, bukan karena hebat kami, tetapi karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan melalui korban Kristus di kayu salib. Kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan ketika kami percaya kepada Engkau. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani, pakai pelayanannya semakin indah di hadapan Tuhan, dan juga semua saudara-saudara kami yang sudah melayani, berkati pelayanan mereka semua. Bapak, kami berdoa saat ini buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan yang memberkati segala usaha, segala pekerjaan, diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami juga Tuhan yang memberkati mereka. Bapa, kami berdoa juga kalau ada di antara kami yang sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang dalam masalah pergumulan kekurangan, Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap masalah dan menolong setiap kami semua yang ada di dalam pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, baik di pusat maupun daerah, biarkanlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan dan ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami masing-masing di rumah kami dengan selamat. Dan tangan-tangan yang sudah berkorban untuk persembahan dan juga yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kami yakin Tuhan, setiap kami yang hadir dan yang ada di rumah yang sedang ibadah online, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya